Yang panas siang hari itu masih kelihatan dengan cukup jelas. Summary dari tadi yang detak jantung dan segala macem. Hai guys, balik lagi di channel gue dengan gue Liko. Dan sesuai dengan judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, di video kali ini gue akan berkesempatan untuk membahas pengalaman gue setelah 4 hari pakai Huawei Watch Fit 4 Pro dan apa aja kesan pesannya dan positif negatifnya apa aja gitu. Jadi let's go. Nah, sebelum kita bahas lebih rinci ke kesehatannya, si fitness tracking dan segala macam, gue akan bahas dulu tentang spesifikasinya gitu. Jadi, jam tangan ini itu punya 1,82 inch layarnya, dan ini tuh bahannya pakai kristal safir gitu. Pokoknya tuh dia tuh lebih kuat dari Corning Gorilla Glass tau gue. Jadi itu udah tahan banget gores, mau kebanting pun masih oke ya, asal jangan dibanting dilempar ke batu yang keras juga. Tapi ini overall kuat. Dan sisi yang melingkari isi kacanya itu dia tuh pakai campuran dari aluminium, dan kalau untuk bezel lingkaran yang kotak luarnya itu dia pakai titanium gitu. Jadi ini tuh material yang menurut gue mewah banget ya. Dia juga ini cerah banget kalau kita pakai di luar ruangan atau di outdoor. Ini gue pakai di siang hari, tengah hari di Jakarta. Ini tuh layarnya cakep karena dia pakai AMOLED dengan PPI atau pixel per inch itu sekitar 347 dan juga kecarannya sampai di 3000 nits. Jadi nggak heran kalau kalian pakai di luar ruangan pun di Jakarta gitu yang panas siang hari itu masih kelihatan dengan cukup jelas gitu. Terus untuk baterainya gimana? Huawei itu ngeklaim baterainya tuh bisa dipakai, jam itu bisa dipakai selama maksimal sampai 10 hari. Kalau kalian pakai mode penghematan dayanya dia. Tapi kalau untuk pemakaian normal itu sekitar 7 hari. Nah, terus pengalaman gue gimana? Kalau gue selama pakai jam tangan ini, itu gue tuh cukup boros. Gue tuh pakai always on display-nya gue nyalain. Jadi dia tuh akan terus nyala gitu. Walaupun agak redup, tapi kalau misalkan gue angkat pergelangan gue, dia akan nyala terang sebagaimana mestinya. Terus gue juga nyalain si fitur, dia tuh akan selalu nge-track detak jantung gue setiap saat, itu gue nyalain juga. Nah, tapi paling kalau misalkan malam itu gue nyalain sleep mode. Ini tuh bakal bikin si always on display-nya mati gitu. Jadi gue pakai cukup boros lah. Terus gue pakai itu sekitar dari 56% ke 4% habis dalam waktu kurang lebih 2,5 hari gitu. Jadi kalau kita bisa rata-ratainnya mungkin sekitar 50% dalam waktu 2,5 hari. Jadi kalau misalnya dari 100 ke 0 yang habis banget, let's say habis di jangka waktu 5 harian gitu. Oke lah, oke banget gitu untuk jam tangan, untuk smartwatch yang nggak harus kita cas hampir tiap hari. Oh iya, terus yang bingung mungkin nge-charge-nya gimana kalau jam tangan sekecil ini? Jangan khawatir karena di paket pembeliannya kita udah dapat magnetic charge gitu. Jadi dia tuh wireless. Ya wireless lah sebenarnya karena dia nggak ada kabel yang masuk ke jamnya. Jadi cukup kalian colokin aja. Ini ke kepala chargernya ini Type A. Kalian colokin terus ya udah jam tangannya taruh di atas yang ini, di atas ini. Dan itu magnet. Jadi kalian nggak akan gampang lepas atau copot kalau kalian nggak sengaja kesenggol gitu. Terus kita lompat selanjutnya ke fitur kesehatannya ada apa aja, karena tentu ini tuh yang dia jual banget sebagai smartwatch, itu juga gimana kita pakai dia untuk mengukur kesehatan kita. Ini fiturnya ada banyak banget, ada mulai dari heart rate, ada ECG atau elektrokardiogram yang mana dia tuh mengukur kesehatan jantung. Terus juga ada emotional well-being, dimana kalau misalkan kita happy atau biasa-biasa aja dia juga bisa track. Terus juga ada deteksi aritmia, ini juga sama, lebih ke jantung juga. Terus juga masih di fungsi jantung, sama ada kadar oksigen yang bisa kita ukur. Terus juga ada arterial stiffness yang mana ini juga bisa kita ukur untuk mengukur kesehatan arteri dari kita. Terus juga ada skin temperature yang mana ini bisa mengukur seberapa suhunya kulit kita. Terus ada breathing exercise yang membantu kita kalau misalnya kita lagi panik atau lagi mungkin stres gitu, itu bisa membantu kita buat nafas lebih normal lah gitu, lebih enak nafasnya, nggak yang jadi deg-degan terus gitu. Aku akan bahas dua fitur yang paling penting yang akan paling sering dipakai buat kebanyakan orang termasuk gue pribadi. Yang pertama ada heart rate. Ini tuh kalian bisa aktifin kayak gue. Jadi kalian tuh bisa aktifin nonstop gitu. Jadi misalnya gue pakai nih jamnya sekarang, mungkin kurang kelihatan ya, tapi di sini di bagian lingkaran yang warna merah ini itu adalah ada penanda detak jantung gue per menitnya berapa gitu. Jadi itu mau gue lagi makan, mau gue lagi nonton, mau gue lagi ngapain tuh detak jantungnya tetap terukur gitu. Terus kalau untuk sleep tracking ini membantu gue juga, apalagi dengan kemampuan baterainya dia yang tahan lama. Jadi gue nggak perlu ngecas malamnya atau sebelum gue tidur, atau kayak gue worry waktu gue tidur baterainya habis. Tenang aja, ini udah gue pakai selama 3 hari dan pengalaman gue so far oke. Ini tuh cukup lengkap juga, ada kayak ngedeteksi kita tuh tidur yang lelapnya jam berapa dan berapa lama, berapa menit, berapa jam mungkin. Terus juga kita tidur yang let's say kurang efektifnya berapa jam segala macam tuh kelihatan di sini gitu. Nah, sebagai catatan, jadi dia tuh mengukur
ke dalam dua aspek tidur gitu. Pertama tuh tidur yang tidur panjang, itu tuh di atas 3 jam. Let's say kalau kalian tidur malam dari jam 11 atau jam 10 sampai pagi, itu kehitungnya tidur yang panjang. Dan kalau kalian ketiduran di siang hari atau paginya tidur lagi, kalau misalkan kalian tuh tidur selama kurang dari 3 jam, itu kan termasuk ke nap time gitu. Jadi tidur yang cuman cuman charge sleep doang gitu loh, kayak cuman tidur bentar doang gitu. Nah terus paling ada catatan juga, yang mana tuh ini gue rasain di hari pertama gue pakai, itu gue ngerasa tuh waktu nap time gue tidur dari jam 5 sampai jam 7, kurang lebih 1,5 jam, tapi cuma kehitung selama kurang lebih 20 menit gitu. Terus pas gue baca kenapa, ternyata kalau misalnya kita terlalu banyak gerak, mungkin itu karena hari pertama gue pakai jam dan dibawa tidur kali, gue nggak pernah pakai jam dan dibawa tidur selama ini. Kalau kita kebanyakan gerak atau ada kelonggar karetnya segala macam, itu akan mengakibatkan perhitungannya kurang akurat gitu. Tapi setelah gue lebih kencengin lagi talinya waktu keesokan harinya gue tidur sampai kemarin gue tidur gitu, selama 2 hari setelahnya, itu gue ngerasa akurat banget gitu. Kenapa? Karena gue dapat tidur selama kurang lebih 7 jam. Yang mana menurut gue memang gue tidur selama ini ya rata-rata 7 jam gitu. Jadi gue ngerasa oke, akurat kalau misalnya kita pakainya dengan benar gitu. Nah, sekarang kita mau ke bagian yang menurut gue paling menarik dari video ini, yang mana ini juga jadi alasan utama kenapa gue beli jam ini, itu di bagian workoutnya. Ini punya pilihan lebih dari 100 workouts, bahkan sampai 200 setauku, jadi kayak 190 workouts, yang mana ini bisa kalian pilih, mau dari kayak lari di indoor, outdoor, sampai kalian mau karate, muay thai, semuanya ada di sini, bahkan sampai kalian berenang pun bisa, gitu. Nah, tapi ada 2 item khusus yang eksklusif, atau 3, gue agak lupa juga gitu, yang mana cuma ada di yang pro doang gitu. Yang pertama tuh yang pasti golf gitu. Itu golf tuh nggak ada sama sekali di yang seri biasa, yang Watch Fit 4 biasa. Terus juga ada free diving, yang mana tuh bedanya diving atau berenang dari yang Fit Pro ke yang Fit biasa, yang 4 yang biasa, itu adalah kalau yang biasa dia tuh bisa kalian pakai buat berenang di air tawar aja gitu. Nah kalau misalkan yang Fit Pro, itu tuh kalian bisa pakai di air tawar dan juga air laut gitu, sampai kedalaman 40 meter untuk diving di air lautnya. Nah terus karena ini review yang gue pakai aja gitu, ini sesuai dengan keseharian gue tuh akan sering pakai dia untuk lari dan juga untuk nge-gym gitu, untuk workouts, yang mana itu akan lebih ke beban dan segala macem gitu. Nah kalau untuk lari di outdoor, ini gue udah coba tes juga. Gue udah coba lari siang-siang sepanas mungkin di Jakarta. Dan ini tuh juga kalian tinggal klik aja, bisa klik yang bagian bawah sini, itu udah langsung otomatis masuk ke fitur workout. Kalian pilih yang larinya, terus habis itu ya udah tinggal lari. Dan kalau kalian pakai HP, itu tuh bisa connect ke Strava dan juga aplikasi third party lain. Gitu. Jadi kalau nggak usah kayak lari sambil ngeklik beberapa aplikasi sekaligus, itu nggak perlu. Itu datanya otomatis kesinkronisasi gitu. Terus tampilannya kayak gimana, itu kurang lebih kayak gini. Kalau kalian udah selesai lari, dia tuh bakal nunjukin tracking rute kalian kemana aja, jaraknya berapa, terus juga pace kalian tuh di berapa, mungkin yang mau show off ke orang-orang di Instagram gitu. Terus juga detak jantung kalian, heart rate kalian tuh berapa selama lari. Terus juga ada detail keseluruhan dari larinya kalian hari itu segimana gitu. Yang mana ini juga bisa di-share dan bisa di-customisasi juga. Terus buat gym atau fitness gitu, ini udah gue coba pakai juga. Gue hari itu pakai buat latih dada sama triceps, dan so far menurut gue ini nyaman dipakainya, nggak bikin gue gatal atau bikin jadi kurang nyaman. So far enak-enak aja. Jadi menurut gue oke, kalau kalian mau pakai barbell atau mau pakai alat-alat yang variatif di gym, ini menurut gue masih cukup nyaman aja, nggak yang bikin kalian jadi nggak leluasa buat gerak gitu. Terus gue juga coba buat martial arts. Ini gue pakai buat boxing ala Muay Thai gitulah. Ini gue pakai dari gym gue. Terus menurut gue juga masih cukup nyaman ya. Walaupun of course waktu itu pertama kali gue pakai agak sedikit jadi ada yang ganjel gitu di tangan gue. Tapi so far juga masih nyaman-nyaman aja, nggak bikin gue jadi susah gerak, nggak bikin tangan gue luka juga. Terus dia juga menurut gue pengukuran detak jantungnya akurat. Kenapa? Karena setelah gue pakai, baru aja gue pakai sekitar 1 menit, itu dia tuh udah ngedeteksi detak jantung gue yang naik secara signifikan gitu. Nah, terus yang bagusnya adalah dia tuh punya beberapa macam stage dari workout kita, yang mana tuh kalau misalkan di awal detak jantung kita masih di 90-an, masih rendah gitu, kita itu kedeteksi masih warming up
gitu, masih pemanasan. Terus kalau misalkan udah 100 sekian, itu berarti kita udah masuk ke fase fat burning atau pembakaran lemak. Terus sekian sampai kalau nggak salah ada 5 atau 6 stage yang mana itu bisa mengukur seberapa ekstrim kita olahraga hari itu. Nah, nggak berhenti di situ aja, bahkan setelah kita beres olahraga pun atau workout, itu kita masih ditawarin untuk dicek lagi sama si jam tangannya. Yang mana dia tuh punya fitur post workout heart rate yang mana bisa mengukur detak jantung kita setelah kita olahraga gitu. Jadi kan kalau misalnya kita olahraga nih ada cooling down nih ya, ada masa dimana kita tuh duduk atau misalkan berdiri tapi ya istirahat gitu. Itu detak jantungnya akan turun, dia tuh akan mendeteksi selama kurang lebih 2 menit gitu. Dia selama 2 menit itu akan mendeteksi berapa beat per minute jantung kita tuh, detak jantungnya tuh menurun gitu. Itu bisa deteksi juga sama dia, dan ini juga gue pakai kurang lebih hasilnya kayak gini. Nah terus ini gue bagi ke section utilities karena ada banyak fungsi lain selain dia tuh ke kesehatan dan juga untuk olahraga. Dia punya fungsi-fungsi lain sebagai jam dan juga sebagai smartwatch, yaitu ada kontak, notifikasi, musik, juga bisa jadi remote buat kalian pakai HP-nya. Kalau kalian mau pakai mau grup selfie dan nggak ada remote, mungkin bisa pakai remote shutter ini. Terus juga ada weather, ada wallet yang mana itu bisa pakai NFC. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu fungsinya baru mostly itu buat kalian nge-copy kartu akses apartemen atau kantor, itu bisa di-copy sama dia. Jadi kalian tuh nggak perlu pakai kartu fisik lagi, cukup pakai jam tangan ini, si kartunya di-copy ke sini. Jadi kalau kalian mau masuk apartemen tinggal di tap. Terus dia juga ada kalender, ada alarm, ada timer, ada stopwatch, ada flashlight. Yang mana flashlight ini tuh sistemnya jadi ntar tuh si jam tangan kalian tuh akan warna putih gitu. Terus ntar kalian bakal bisa ngatur kecepatannya seperti apa. Jadi flashlightnya sebenarnya nggak ada lampu khususnya, tapi lebih pakai layar kalian sebagai flashlight itu sendiri, sebagai center itu sendiri gitu. Terus juga ada kalkulator, ada kompas, barometer untuk mengukur angin dan ketinggian, terus juga ada Find My Phone gitu. Yang mana menurutku ini cukup berfungsi dengan baik. Bahkan nggak cukup sih, berfungsi dengan baik lah. Kenapa? Karena HP gue itu selalu di mute gitu. Nah kadang-kadang kalau di mute dan kita lupa naruh HP di mana, terus misalkan kita kan biasanya paling miss call gitu ya. Nah kalau miss call itu karena di mute si WhatsApp-nya, jadi nggak ada notifikasi yang bunyi, HP-nya juga nggak ketahuan di mana. Tapi kalau kita pakai fitur dari sini, mau kita HP di mute atau mau di mode getar pun itu bakal bunyi kencang gitu. Jadi gue tadi udah nyoba, tapi gue nggak bisa coba sekarang karena gue nge-record pakai HP gue. Kalian yang nanya gimana caranya kita koneksi dengan HP, dia tuh punya aplikasi namanya Huawei Health, ada yang global dan ada yang biasa. Gue kurang tahu bedanya apa, tapi gue download dua-duanya. Dan kurang lebih isinya ada kebagi jadi 5 sections, yaitu ada bagian health, dimana itu bisa semacam summary dari tadi yang detak jantung dan segala macem. Itu juga ada summary-nya dan juga gimana cara pakainya secara rinci, dijelasin juga di situ. Terus juga ada mode exercise, yang mana ini tuh ada beberapa mode utama seperti indoor dan outdoor run, yang tadi gitu bisa kita tracking kita kayak gimana. Terus juga ada golf, yang mana ini eksklusif ada di yang varian pro ini. Terus juga ada yang gue suka itu ada workout, yang mana itu bisa jadi guide kita kalau kita tuh nge-gym atau mau workout tapi kita masih bingung. Kenapa? Contohnya misalkan kita pilih bagian ngelatih otot dada, chest gitu. Kita klik aja di situ dan ntar dia tuh bakal muncul beragam variasi latihan yang bisa bikin dada kita tuh bagus gitu loh. Otot dada kita tuh kelatih gitu. Mau pakai dumbbell, mau pakai alat, atau misalkan push up sekalipun, itu dia contohin yang benar tuh gimana, dan ada kayak semacam peraganya gitu loh. Jadi menurut gue itu oke, karena ini akan membantu kalian yang kayak gue, misalkan waktu awal nge-gym itu masih bingung gimana cara pakai alat-alatnya, tapi nge-hire PT atau personal trainer itu mahal. Jadi gue tuh biasanya nonton tutorial di YouTube, dan kadang-kadang juga takes time, mending pakai aplikasi ini aja, dia udah ngejelasin gimana cara pakai alatnya yang benar gitu. Ke bagian discover, dia tuh ada semacam kita bisa download musik sama white noise yang kita suka, walaupun ini gue kurang pakai. Terus juga ada device, ini kita bisa ngedetect jam tangan apa aja yang kita punya, karena dia tuh bisa nge-pairing lebih dari satu jam tangan atau lebih dari satu gadget Huawei yang kita punya. Jadi kita bisa customisasi di situ juga, misalkan kalian mau ganti si face-nya, si face watch-nya gitu, itu bisa juga pakai di situ juga dan diganti di situ. Terus ada bagian Mi yang ini, mana ini lebih ke settings dan akun kalian aja sih gitu. Jadi cuma ada 4 sebenarnya yang kepake banget. Setelah tadi gue sebut kelebihan-kelebihan yang menurut gue oke dengan dengan pengalaman gue selama 4 hari pakai gitu, ada beberapa kekurangan yang mau gue sampaikan di sini dan menurut gue ini cukup harus kalian tahu gitu. Yang pertama adalah aplikasinya, walaupun gue tadi bilang cukup lengkap, tapi menurut gue kurang nyaman gitu. Kenapa? Karena
menurut gue kalau kita compare dengan let's say yang gue pakai itu ada di Apple Health gitu, dari iPhone gue itu jauh lebih nyaman yang punya Apple gitu. Yang Huawei ini tuh menurut gue masih pembagiannya nggak nyaman aja dan pakainya tuh bingung gitu. Kayak misalkan nemu settings tuh di mana, terus misalkan mau nemu fiturnya tuh di mana, itu sering banget gue masih harus nanya Google atau ChatGPT karena gue nggak ngerti pakai app-nya tuh, agak pusing aja menurut gue penempatan UI-nya gitu loh, kayak nggak cocok buat gue gitu. Yang mana itu menurut gue third party apps-nya tuh dikit. Yang mana kan kalau kita tahu Huawei itu nggak bisa akses Google Play Store maupun App Store-nya Apple ya. Jadi itu misah sendiri gitu. Ini udah lama dari beberapa tahun yang lalu. Jadinya tuh banyak aplikasi yang nggak bisa kita pakai gitu. Nah terus bahkan sampai detik ini karena tadi gak nyaman pakai aplikasi bawaan Huawei-nya dan si aplikasinya pun dikit yang bisa kita tambahin, sampai sekarang gue bahkan nggak bisa nambahin map di sini gitu. Yang mana kata orang tuh bisa, tapi gue sampai sekarang belum nemu settingannya di mana, dan download aplikasi Maps-nya tuh di Huawei yang global tadi atau Huawei Health tadi itu di mana gue nggak nemu gitu. Jadi agak cukup pusing gue pakai si aplikasinya dan nambahin fitur ke jamnya itu cukup pusing juga. Ketiga adalah haptic crown-nya ini. Sebutan bukan crown ya, kalau nggak salah tuh wings atau apa, gue cukup lupa juga. Tapi kalau di Apple tuh ini namanya digital crown. Dan ini kurang nyaman sih. Haptic feedback-nya tuh menurut gue nggak se-premium Apple lah gitu. Oke, sekarang kita mau ke kesimpulannya. Kesimpulan menurut gue gimana dengan fitur-fitur yang gue sebutkan tadi, kelebihan-kelebihan yang gue sebutkan tadi, dan kekurangan yang gue sebutin juga sebanyak 3 poin tadi. Kalau kita compare sama harganya, yang mana harganya itu sebenarnya kemarin tuh gue beli di Shopee, default harganya 3,5 juta dari si Huawei-nya, tapi gue pakai voucher Shopee, yang mana ini bukan promosi tapi gue pakai Shopee biar banyak voucher, dan gue tuh dapat beli itu di 3,380 ribu, jadi 3.400.000 lah anggap gitu. Nah gue tuh dapat cashback lagi Shopee coins gitu 100 ribu, jadi anggaplah gue beli jam tangannya 3,3 juta gitu. Terus gue juga dapat bundling karena gue belinya cukup awal, yang mana tuh sampai detik video ini dipublish harusnya masih ada persediaan si bundlingnya ya. Dia tuh akan dapat juga ini Huawei FreeBuds SE2 gitu. Yang mana kalau gue lihat di marketplace ini tuh harganya kurang lebih rata-rata di 300 ribuan gitu. Jadi anggaplah gue beli jam tangan 3,3 plus ada free earbuds dengan harga 300 ribu. Jadi anggaplah jam tangannya 3 juta tok gitu, nggak lebih. Menurut gue oke banget gitu. Kenapa? Karena dengan fitur yang ditawarkan gitu, dari dia bisa awet 10 hari maksimal, dengan fitur juga dia lengkap olahraganya, terus juga untuk monitoring kesehatan lengkap juga, dan yang pasti dia juga durability-nya bagus gitu, pakai titanium. Dengan harga 3 juta menurut gue itu sangat-sangat oke. Kalau kita compare dengan kompetitornya gitu. Let's say gini, gue mau point out dari Apple dan juga dari Samsung gitu. Yang mana Samsung itu hanya bisa dipakai di HP Samsung, dan Apple itu bisa dipakai di iPhone doang gitu. Nah tapi kalau dari Apple mungkin di Apple Watch-nya fiturnya lengkap, terus juga jam tangannya mewah, tapi harganya jauh lebih tinggi dari si Huawei ini, bisa sampai 4 kali lipat dari jam tangan yang gue punya. Plus yang ngebikin gue tadinya mau beli Apple Watch tapi batal adalah karena Apple Watch itu seri termahalnya pun yang varian Ultra setahu gue itu cuma bisa bertahan maksimal 2-3 hari tanpa ngecas dari 100 sampai 0. Dan menurut gue itu sangat-sangat tidak nyaman. Dan ya, kalau ada solusi yang lebih murah dan lebih bagus, kenapa harus yang lebih mahal menurut gue. Jadi kesimpulannya menurut gue worth it. Ini oke buat kalian beli, gue rekomen gitu. Oke, sekian aja video dari gue, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka, like, kalau nggak suka, komen aja apa yang kalian nggak suka. Dan kalau bermanfaat, coba share juga ke teman-teman kalian gitu. Jangan lupa juga subscribe. See you. Thank you. Bye-bye.